Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Wali Fadli akan mempresentasikan hasil kerja proyek UAS basis data. Baik, yang pertama kita akan membuat database berdasarkan IRD. Nah, kita akan membuat database dulu terlebih dahulu dengan create database data praktikal awal. Jangan lupa kita menggunakan database tersebut dengan use. Dan selanjutnya kita akan membuat tabel perpustakaan dengan cara create table. Create table perpustakaan dia berisi kolom ID perpus, nama perpus, lokasi gedung, dan NIP kepala. Yang mana ID perpus menjadi primary key atau ada unik, yang mana dia tidak boleh ada data yang sama atau data yang kosong. Setelah itu kita lihat struktur tabel dan struktur tabel tersebut sudah benar. Ada ID purpose menjadi primary key. Dan tapi NIP kepala belum foreign key. Kita akan membuat foreign key setelah kita menambahkan struktur pegawai. Nah, kita akan membuat tabel struktur pegawai dengan cara create tabel struktur pegawai yang berisi kolom NIP, nama lengkap, alamat, gaji, jabatan, dan ID purpose. Pada NIP kita akan membuat primary key-nya, yang mana dia bersifat unik juga. Yang pada tabel ini mengandung foreign key atau pada ID purpose yang dihubungkan, berarti ada hubungan pada tabel perpustakaan dengan ID purpose. Dapat kita lihat bahwa tabel tersebut sudah NIP-nya sudah primary key dan ID purpose-nya sudah foreign key. Selanjutnya kita akan membuat foreign key pada NIP kepala tadi pada tabel perpustakaan dengan cara alter table perpustakaan, yang mana kita akan mengubah struktur tabel perpustakaan dengan cara menambahkan constraint atau aturan dengan nama FK kepala, yang mana kita akan membuat foreign key atau menghubungkan dengan NIP kepala dengan tabel struktur pegawai pada NIP. Kita lihat dengan describe bahwa ID purpose sudah primary key seperti tadi dan NIP kepala sudah foreign key. Selanjutnya kita akan membuat tabel buku yang dengan cara create table buku dengan kolom-kolom ISBN, judul buku, penulis, penerbit, lokasi rak, dan ID purpose. Yang mana di ISBN ini mengandung primary key yang bersifat unik, tidak boleh sama dengan data yang lain seperti tadi juga, dan mengandung foreign key yang ID purpose tersebut dihubungkan dengan tabel perpustakaan pada kolom ID purpose. Dapat kita lihat bahwa pada tampilan tabel tersebut ISBN sudah primary key dan ID purpose sudah foreign key. Selanjutnya kita membuat tabel mahasiswa dengan create table juga, yang mana mengandung NIM, nama mahasiswa, nomor HP, jurusan, alamat mahasiswa, dan ID purpose, yang mana NIM tersebut menjadi primary key yang bersifat unik juga. Dan pada tabel ini terdapat foreign key juga di ID purpose-nya yang kita hubungkan pada tabel perpustakaan pada kolom ID purpose. Dapat kita lihat bahwa NIM-nya sudah primary key dan ID purpose-nya sudah foreign key juga. Selanjutnya kita membuat tabel pinjam, yang mana dengan cara create tabel pinjam juga dengan kolom ID pinjam, ISBN, NIM, tanggal pinjam, dan tanggal kembali, dan juga denda. Yang mana ID pinjam sebagai primary key yang bersifat unik. Dan juga foreign key pada struktur ini yaitu ISBN yang kita hubungkan pada tabel buku pada kolom ISBN, dan juga foreign key atau kita hubungkan NIM pada tabel dengan kita hubungkan pada tabel mahasiswa pada kolom NIM. Dapat kita lihat bahwa ID pinjam sudah primary key dan ISBN sudah foreign key dan NIM sudah foreign key. Selanjutnya kita akan proses insert dan tampilan data pada seluruh tabel. Selanjutnya kita membuat insert perpustakaan yang dengan cara insert into perpustakaan, yang mana kolomnya ID perpus, nama perpus, lokasi gedung, dan NIP kepala. Yang mana NIP kepala ini masih nol kita isi. Kenapa? Karena dia masih foreign key dan struktur pegawai belum kita insert. Dapat kita lihat dengan select from perpustakaan, yang mana dia akan menampilkan seluruh tabelnya, tabel seluruh kolom pada tabel, yang mana NIP kepala masih nol. Selanjutnya kita menambahkan struktur pegawai. Data pada struktur pegawai dengan cara seperti insert perpustakaan juga. Dapat kita lihat dengan select from struktur pegawai bahwa data tersebut sudah terisi. Selanjutnya kita akan menambahkan pada yang nol tadi menjadi ada isi di tabel perpustakaan tadi dengan cara kita mengupdate tabel perpustakaan, yang dimana NIP kepala kita ubah dari 0 menjadi PGW 01, di mana ID perpusnya PRP 001. Dapat kita lihat dengan select from perpustakaan, isi tabel tersebut sudah terisi yang dari 0 menjadi PGW 01. Selanjutnya menambahkan pada tabel buku dengan cara insert into dan nama kolom-kolom yang mau kita isi, dan juga tabel mahasiswa dan tabel pinjam juga begitu, sama juga
dengan membuat kita akan mengisi 5 baris masing-masing dengan kolom-kolom yang mau kita isi. Dapat kita lihat bahwa kolom-kolomnya sudah terisi 5 baris 5 baris. Selanjutnya proses update dan delete pada data tabel. Nah, di update ini kita akan memperbarui gaji pegawai yang mana pada kita akan memperbarui pada tabel struktur pegawai yang mana gajinya akan diperbarui dengan jadi 6 juta yang dimana kondisi NIP-nya PGW 01. Dapat kita lihat pada nomor 2 ini bahwa gaji yang PGW 0 pada NIP PGW 01 sudah berubah jadi 6 juta yang mana tadi hanya 5 juta. Selanjutnya delete. Delete adalah kita menghapus pada tabel pinjam ya, yang mana delete from pinjam pada tabel pinjam, yang mana dia mengandung NIM 2405. Maka baris yang mengandung NIM 2405 akan terhapus. Oke, kita lihat tabelnya yang NIM 2405 sudah tidak ada lagi barisnya. Selanjutnya penggunaan query select pada database. Nah, pada query ini saya akan menampilkan kolom tertentu dengan select. Yang mana saya akan menampilkan NIM, nama mahasiswa, jurusan, dan pada tabel mahasiswa dapat kita lihat dengan cara select ya, dapat kita lihat tabelnya hanya menampilkan NIM, nama mahasiswa, dan jurusan. Selanjutnya saya akan menampilkan dengan kondisi, yang mana pada tabel buku dia akan menampilkan kondisi ketika penulis nya bernama Elmasari. Nah, Elmasri yang berarti tampilan tabel tersebut akan yang baris mengandung nama penulis Elmasri. Selanjutnya pada N. Nah, pada N ini saya akan select dengan operator N yang mana pada tabel mahasiswa yang dimana jurusan informatika N nomor HP pakai like ya untuk awalan 08. Berarti dia akan menampilkan data yang mengandung jurusan informatika dan nomor HP-nya berawalan dari huruf 08, dari angka 08. Nah, dapat kita lihat pada tabel bahwa ada 2 baris yang memuat nomor HP 08 dan informatika. Selanjutnya operator OR. Pada tabel mahasiswa saya akan menampilkan jurusan informatika atau jurusan ekonomi. Nah, dapat kita lihat pada tabel ini jurusan informatika dan ekonomi akan ditampilkan yang memuat jurusan informatika dan ekonomi. Selanjutnya not like. Nah, pada operator not like ini saya akan menampilkan pada tabel buku yang dimana judul buku tidak boleh ada mengandung huruf D. Kita pakai not like ya. Tidak boleh ada mengandung huruf D, yang mana kita lihat pada tabel judul buku tidak ada yang mengandung huruf D. Pada Bitwin saya akan operator Bitwin ini pada tabel pinjam yang dimana denda pinjam di antara 1.000 dan 4.000 kondisinya hanya dendanya 2.000. Jadi dia akan menampilkan satu baris saja yang dendanya 2.000. Selanjutnya fungsi agregat pada SQL yang mana sum kita akan menampilkan total gaji pada yang saya aliaskan menjadi total gaji yang pada struktur pegawai ya. Total gaji tersebut bernilai 20.600.000. Kalau average, kita akan melihat gaji rata-rata pada struktur pegawai. Gaji rata-ratanya pakai adalah 4.120.000. Pada kon kita akan menghitung baris, yang mana pada baris yang pada tabel buku, yang mana kita aliaskan jumlah buku, yang mana terdapat 5 baris. Selanjutnya penggunaan group by dan order by pada SQL. Pada group by saya akan mengelompokkan jurusan dan saya akan menghitung baris tiap jurusannya dan saya aliaskan menjadi jumlah mahasiswa. Group by-nya jurusan, berarti dia akan dikelompokkan beberapa jurusan. Nah, dapat kita lihat bahwa jurusannya ada 3, statistika berjumlah mahasiswa 2 orang, informatika 2 orang, ekonomi 1 orang. Pada order by saya akan mengurutkan buku berdasarkan judul. Saya akan mengurutkan pakai ascending yang mana dia akan mengurutkan dari A sampai Z. Dapat kita lihat bahwa pada tabel judul buku dia akan dimulai dari huruf A dan berurutan. Selanjutnya penggunaan join, any, dan axis. Pada cross join dia akan menggabungkan seluruh tabel tanpa ada kondisi atau syarat tertentu. Saya akan menggabungkan tabel mahasiswa dan tabel buku, yang mana kolomnya nama mahasiswa dan judul buku. Dapat kita lihat bahwa tabelnya bersifat duplikat ya dan tergabung semuanya. Dan selanjutnya ada inner join. Inner join dia harus memiliki kecocokan dari gabungan tabel-tabel tersebut. Yang mana tabelnya ada tabel mahasiswa, kolom nama mahasiswa, tabel buku, nama kolom judul buku, dan tabel pinjam pada tanggal pinjam. Yang mana tabel utamanya pinjam yang dialiaskan
yang dialiaskan P. Inner join berarti dia menghubungkan mahasiswa harus ada kecocokan pada pinjam NIM sama dengan harus mahasiswa NIM harus sama berarti NIM pinjam dan NIM mahasiswa. Dan inner join buku yang mana ISBN pada pinjam dan ISBN pada buku harus sama. Maka dapat kita lihat bahwa yang cocok ada 4 baris. Selanjutnya ada full join. Full join dia akan menggabungkan seluruh 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 tabel yang berisi eh, informasi. Pada tabel ini saya akan menggabungkan tabel pinjam dan mahasiswa ya, yang mana pakai left join, yang pakai union atau kita gabungkan, kita hubungkan dan juga pakai right join, yang mana left join diambil data sebelah kiri dan right join diambil sebelah kanan, sehingga kita gabungkan dengan union sehingga tabel tersebut terambil semua. Selanjutnya ini, dia akan menampilkan gaji pegawai yang lebih besar dari salah satu gaji pustakawan. Saya akan menampilkan berarti gajinya yang lebih besar dari salah satu gaji yang dimana dia jabatannya pustakawan. Nah, di pustakawan ada gaji 3.500.000 tidak ditampilkan pada tabel karena dia agak lebih besar dari gajinya sendiri. Selanjutnya eksis. Nah, eksis ini adalah mahasiswa yang pernah meminjam, yang mana dia akan true. Saya akan melihat pada tabel mahasiswa. Pada tabel mahasiswa, saya akan lihat pinjam dia harus sama, yang dimana P NIM sama dengan M NIM, mana pinjam NIM pinjam sama NIM mahasiswa harus sama, yang mana dapat kita lihat ada 4 baris dan memuat kolom NIM, nama mahasiswa, nomor HP, jurusan, alamat mahasiswa, dan ID per pos. Selanjutnya pembuatan tabel virtual pada SQL. Nah, di tabel virtual ini saya akan membuat tabel virtual dengan cara create view yang bernama view peminjaman lengkap yang beralias, yang dia mengambil pada kolom pinjam, pada tabel pinjam yaitu kolom ID pinjam, pada tabel mahasiswa nama mahasiswa yang dialiaskan nama mahasiswa, judul buku, pada tabel buku pinjam tanggal kembali, pinjam denda, yang mana tabel utamanya adalah pinjam yang dialiaskan adalah P, yang mana kita inner join berarti kita menggabungkan tabel mahasiswa yang mana NIM NIM pinjam harus sama dengan NIM mahasiswa, dan juga kita gabungkan dengan tabel buku yang mana ISBN pinjam harus sama dengan ISBN buku. Nah, kita mau melihat tabel virtual yang sudah kita buat dengan cara select bintang from view pinjaman lengkap, yang mana kita akan melihat bahwa yang ditampilkan adalah ID pinjam, nama mahasiswa, judul buku, tanggal pinjam, dan tanggal kembali, dan juga denda. Terima kasih. Berarti hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.